Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andi Azriel, NPI 14219000002. Saya dari Prodi Teknik Mesin. Saya di sini mau menjelaskan tentang praktikum teknik pengecoran. Pertama-tama saya berterima kasih kepada Kepala Lab Pengecoran, yaitu Bapak Insinyur Gatot Priyutomo, MSc, dan juga kepada dosen pembimbing saya, yaitu Pak Royan Firdaus, STMT. Ini adalah daftar isi dari praktikum pengecoran saya. Bab 1 yaitu pendahuluan. Praktikum 1, perencanaan dan pembuatan pola. Tujuan praktikum adalah 1. Membuat perencanaan pola untuk pengecoran dalam kurung benda kerja, inti, penambah, dan saluran sistem. Yang kedua, merubah gambar perencanaan menjadi gambar untuk pengecoran. Dan yang ketiga, menunjukkan gambar untuk pengecoran menjadi model dalam kurung benda kerja, inti, penambah, dan saluran sistem. Dasar teori informasi yang didapat dari praktikum ini adalah 1. Toleransi ukuran. 2. Penyusutan, kemiringan, pemesinan, pelenturan, dan bahan coran. Yang kedua, menetapkan permukaan pisah untuk gap dan drag. Yang ketiga, jenis dan penempatan tapak inti. Yang keempat, bahan dari pola atau model. Yang kelima, pemeriksaan pola. Keenam, bentuk dan dimensi dari penambah dan saluran sistem. Dan yang ketujuh adalah penempatan penambah dan saluran masuk. Bahan-bahan atau kelengkapan. Bahan-bahan dan kelengkapan yang digunakan meliputi 1. Kayu, lem kayu, triplek, dan baku. Yang kedua adalah mesin bubut, gergaji, pahat profil, dan palu. Yang ketiga, amplas, serbuk, unggul, dan granit. Dan terakhir adalah lilin. Selanjutnya, langkah-langkah praktikum. Yang pertama, sebelum praktikum adalah 1. Tentukan benda jadi yang diinginkan. Yang kedua, siapkan bahan dan peralatan yang diperlukan seperti kayu, pilih yang kering. Saat praktikum dilakukan perencanaan dan pembuatan pola coran, pola inti, penambah, dan pola sistem saluran. Selanjutnya adalah pembuatan cetakan, inti, penambah, dan saluran sistem. Tujuan praktikum yang pertama adalah merencanakan urut-urutan proses pembuatan cetakan inti, penambah, dan sistem saluran. Yang kedua, menentukan letak penambah dan saluran turun. Yang ketiga, pembuatan cetakan inti, penambah, dan sistem saluran dengan komposisi yang sudah ditentukan. Yang keempat, memberi perlakuan penguningan dan pelapisan. Terakhir, perakitan atau assembly. Selanjutnya, dasar teori informasi dari praktikum ini adalah: pertama, komposisi bahan. Kedua, parameter-parameter proses yang dilakukan dalam kurung RPM pengadukan, lama pengadukan, dan lama pengeringan. Terakhir, perlakuan permukaan cetakan.
Selanjutnya adalah ini untuk bahan-bahan, kelengkapan bahan-bahan dan kelengkapan yang digunakan meliputi 1. Pasir silika, resin, katalis, tanah liat, air, dan kauli. Kedua, rangka cetak, penyapu, mesin pengaduk, wadah atau talam, penumbuk, dan timbangan cetak. Terakhir, kuas, serbuk unggal, dan grafik. Langkah-langkah praktikum. Sebelum praktikum, yang pertama, siapkan bahan dan peralatan yang diperlukan. Yang kedua, cek kondisi mesin pengaduk. Dan selanjutnya adalah langkah saat praktikum, pembuatan cetakan coran, inti, penambah, dan sistem saluran. Yang pertama, pembuatan cetakan coran, inti, penambah, dan sistem saluran. 1. Timbang bahan-bahan. Yang kedua, buat rangka cetak. Yang ketiga, bahan-bahan diaduk pada mesin pengaduk. Yang keempat, papan cetakan diletakkan pada lantai yang rata dengan pasir yang tersebar mendatar. Selanjutnya, pola dan rangka cetakan untuk truk diletakkan di atas papan cetakan. Rangka cetakan harus cukup besar sehingga tebalnya sampai 30 sampai 50 mm. Posisi saluran turun ditentukan lebih dahulu. Selanjutnya, pasir muka yang sudah diayak ditaburkan guna menutupi permukaan pola dalam rangka cetak. Lapisan pasir maka dibuat setebal 30 mm. Selanjutnya, pasir cetak ditimbun di atasnya dan dipadatkan dengan penumbuk. Dalam penumbukan ini perlu dilakukan dengan hati-hati supaya pola tidak terdorong langsung oleh penumbuk. Kemudian, pasir yang tertumpuk melewati tepi dan rangka cetakan digerus dan cetakan diangkat bersama pola dari papan cetakan. Selanjutnya, cetakan dibalik dan diletakkan pada papan cetakan setengah pola lainnya bersama-sama rangka cetakan untuk dipasang di atasnya. Kemudian, bahan pemisah ditaburkan di permukaan pisah dan permukaan pola. Selanjutnya, batang saluran turun atau pola untuk penambah dipasang, kemudian pasir muka serta pasir cetak dimasukkan dalam rangka cetakan lalu dipadatkan. Jika rangka-rangka cetak tidak memiliki pen dan kuping, maka rangka-rangka cetakan perlu ditandai agar tidak keliru dalam penutupannya. Selanjutnya, dipisahkan dan dari truk dan diletakkan mendatar pada papan cetakan. Saluran dan pengalir dibuat dengan spatula. Pola untuk saluran dan pengalir dipasang sebelumnya, yang mana bersentuhan dengan pola utama. Jadi tidak perlu dibuat dengan spatula. Pola diambil dari cetakan dengan cara dipasang inti yang cocok pada rongga cetakan dan kemudian cap dan truk ditutup. Selanjutnya adalah data praktikum pembuatan cetakan inti, penambah, dan sistem saluran. Yang pertama, bahan-bahan yang digunakan. Kedua, komposisi bahan, urutan proses, dan parameter proses. Berikutnya, peleburan, penuangan, dan analisa cacat permukaan. Tujuan praktikum untuk mendapat secara teoritis dan aktual. Yang pertama, temperatur peleburan aluminium. Selanjutnya, temperatur dan waktu penuangan.
yang ketiga waktu pembekuan, dan yang terakhir menganalisa cacat pada permukaan hasil coran. Dasar teori: yang pertama temperatur lebur aluminium, yang kedua temperatur dan waktu penuangan, yang ketiga mengetahui penyebab dari cacat permukaan hasil coran dan mengatasinya. Bahan-bahan dan kelengkapan yang digunakan: 1. Dapur, kompor, dan yang lainnya. Yang kedua aluminium. Selanjutnya adalah langkah-langkah praktikum. Ini untuk sebelum praktikum. Yang pertama, siapkan bahan dan peralatan yang digunakan: dapur, kompor, koi, dan lainnya. Yang kedua, tentukan berat bahan yang akan dilebur, dalam hal ini aluminium. Berikutnya adalah saat praktikum. Yang pertama, timbang bahan. Yang kedua, masukkan aluminium dalam koi. 3. Nyalakan kompor. Yang keempat, catat titik lebur aluminium. Yang kelima, tentukan temperatur penuangan. Yang keenam, tuangkan dalam cetakan. Yang ketujuh, catat waktu penuangan. Yang 8, catat waktu pembekuan. 9, bongkar cetakan. 10, lakukan analisa cacat permukaan coran. Ini adalah hasil dan pembahasan. Ini adalah data hasil praktikum. Untuk selanjutnya adalah pembahasan. Pembahasan ini adalah hasil coran yang baik adalah hasil coran yang menyerupai pola aslinya dan tidak ada cacat suatu apapun. Hasil yang kurang memuaskan sering terjadi dan lebih banyak dibandingkan hasil yang sempurna. Hal ini terjadi karena dalam proses pengecoran masih banyak kesalahan yang terjadi. Di antaranya, benda tidak menyerupai bentuk asli pola, terdapat bintik-bintik pada benda keropos, pada benda tidak simetri, kosong pada bagian dalam benda tidak menyerupai bentuk asli pola yang dapat terjadi karena tidak terisinya cetakan sesuai penuh dan sesak. Hal ini terdapat pada saat penuangan kurang siap. Terdapat bintik pada benda disebabkan karena campuran aluminium yang kurang baik. Proses pencairan yang kurang baik, penuangan yang lambat. Hal ini dapat diminimalisir dengan membersihkan bahan aluminium sebelum dicairkan. Benda yang tidak simetris disebabkan oleh kekurangan pemasangan rangka cetak, kosong pada bagian dalam benda terjadi karena kurangnya bahan cairan aluminium sehingga di bagian dalam belum terisi sedangkan bagian luar sudah mengeras. Hal ini terjadi karena kurangnya pengambilan bahan cair aluminium, salah dalam teknik memasukkan cairan aluminium ke dalam cetakan pasir hingga pengerasan terlalu cepat. Berikutnya adalah kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulannya adalah proses pembuatan benda dengan mencairkan logam dan menuangkan ke dalam rongga cetakan. Proses ini dapat digunakan untuk membuat benda dengan bentuk rumit, benda berlubang yang sangat besar, yang sangat sulit atau sangat mahal.
Jika dibuat dengan metode lain, dapat diproduksi masalah secara ekonomis menggunakan teknik pengecoran yang tepat. Pengecoran logam dapat dilakukan untuk bermacam-macam logam seperti besi, baja, paduan tembaga, kuningan, aluminium, dan lain sebagainya. Pada pengecoran logam, banyak hal yang harus mungkin terjadi. Di antaranya adalah pada saat pembuatan pola, dari mulai pola terbentuk kayu persegi hingga pola bisa digunakan sebagai dasar dalam membuat cetakan pasir, lalu saat penuangan dengan cairan kuning membuat cetakan. Ini untuk saran. Dalam proses mata kuliah pengecoran logam memang harus dibentuk strategi agar tidak kesulitan pada akhir pertemuan pada mata kuliah pengecoran logam. Kurangi kesalahan-kesalahan baik dalam mata kuliah umum maupun di lapangan. Ini adalah hasil dan pembahasan. Ini adalah data hasil praktikum